permasalahan petani sampai saat ini selain di budidaya penyakit, misalkan permasalahannya adalah di pemasaran. Sehingga karena ada permasalahan tersebut, saya coba untuk mengemas sayuran kemudian kita branding, karena sayuran pada umumnya ya hanya bentuk sayur saja, tidak ada mereknya gitu. Selamat siang, selamat Sobat Tani. Kita berjumpa kembali di acara Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis DKPP Kabupaten Klaten. Pada episode kali ini kita berdatang atau berkunjung ke tempat beliau adalah petani muda yang sukses, yang berhasil. Kita di Kopeng, di tempat beliau, yaitu di P4S Citra Muda. Monggo Mas Sofyan untuk memperkenalkan diri ke Sobat Tani di acara Pojok Si Manis. Iya. Halo, selamat siang rekan-rekan Sobat Tani semua dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Sofyan Adi Cahyono, biasa dipanggil Sofyan. Umur saya 28 tahun. Saya selaku Ketua dari Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S Citra Muda yang ada di Desa Kopeng, Kabupaten Semarang. Jadi beliau ini adalah ketua P4S-nya, ya. Pemilik ya. Jadi ya. P4S Citra Muda. Itu Citra Muda itu artinya apa? Iya. Jadi kenapa kita beri nama Citra Muda? Karena memang anggota di P4S kami ini ada 30-an orang, ya. Petani muda semua, dan kita ingin menunjukkan bahwa menunjukkan citra baik pertanian kepada generasi muda. Jadi mungkin yang dulu pertanian itu kotor, pertanian itu melelahkan dan lain sebagainya, kita ubah mindsetnya supaya menunjukkan bahwa pertanian itu juga keren, bisa dikelola oleh anak muda. Sesuai dengan hashtag kami di P4S Citra Muda itu, yang muda yang bertani. Ini saya tanya dulu Mas, jadi Citra Muda ini muncul idenya itu dari jenengan sendiri atau mungkin dari orang lain? Itu kapan itu berdirinya? Iya, jadi P4S Citra Muda ini terbentuk sekitar tahun 2014. Waktu itu kita bentuk SOM-nya dulu atau sayur organik merbabu itu. Nah, P4S Citra Muda ini melatar belakangi karena banyaknya anak muda yang enggan untuk terjun di sektor pertanian. Sehingga kita mencoba untuk membuktikan dulu sendiri bahwa pertanian itu bisa dikelola dengan hasil yang lebih baik. Kemudian kita mengajak teman-teman yang lain, salah satunya melalui pelatihan, melalui kunjungan, melalui workshop, magang, dan lain sebagainya. Jadi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 ini, P4S Citra Muda itu sekarang masih eksis ya, kegiatan-kegiatan itu masih berlangsung. Dan tadi kebetulan kita dari DKPP mengajak 3 kecamatan itu berkunjung ke P4S Citra Muda untuk berbagi ilmu, untuk mencari ilmu cara-cara pertanian organik di Kopeng ini. Nanti kita ulas bagaimana pertanian organik di sini. Kita kembali lagi. Jadi untuk P4S ini anggotanya 30. Nah, 30 itu punya andil sendiri-sendiri. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Iya, siap. Jadi P4S Citra Muda ini kita memang fokusnya di kegiatan pelatihan agribisnis sayuran organik. Karena kita melakukan pelatihan agribisnis sayuran organik, tentu kita juga harus punya agribisnisnya. Iya, betul. Nah, sehingga kita di sini terbagi menjadi 3 divisi. Yang pertama di P4S ini kita melakukan pelatihan, salah satunya terima kasih hari ini dikunjungi oleh para petani yang dari Klaten, luar biasa. Ya, semoga nanti bisa menular ke Klaten. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua kita ada divisi produksi, karena kita harus memproduksi setiap hari sayuran organik ini di kelompok tani. Kemudian kita juga ada divisi pemasaran yang kita beri nama sayur organik merbabu, sehingga kegiatan yang kami lakukan mulai dari budidaya sampai pemasaran, bahkan juga kunjungan ini bisa dilakukan gitu. Jadi termanage
bahwa P4S ini istilahnya ya orang mung kaleng-kaleng gitu, Iya. dengan bukti ini. Terus untuk usahanya P4S Citra Muda ini itu punya kebun sendiri atau mungkin bermitra dengan petani-petani setempat, atau mungkin yang 30 orang ini adalah memang benar-benar petani terus kita gabung jadi satu gitu. Iya, jadi P4S Citra Muda ini memang gabungan dari para petani-petani muda. Dari 30 orang itu kita kumpulkan menjadi satu, lahannya ada kurang lebih 10 hektar. Nah, dari situ untuk perawatan tanaman itu dilakukan masing-masing anggota, namun untuk pola tanamnya ini kita atur di dalam kelompok, sehingga di sini kita bisa panen berbagai jenis sayuran, ada 50 sayuran setiap hari, tidak putus. Kalau kita meruntut ke belakang bahwa pendiriannya itu tahun 2014 ya tadi? Iya. Berarti sudah sekitar 9 tahun. 9 tahun umur panjenengan itu masih sekitar 20 tahun ya? Iya. Nah, umur-umur 20 tahun, 19 tahun itu adalah biasanya itu sering nongkrong-nongkrong di kafe ya. Tapi sekarang itu panjenengan selain dengan memimpin petani-petani muda untuk terjun ke pertanian organik. Nah, itu punya tipnya enggak? Ya, jadi memang awal mula memang atau yang melatar belakangi, ada yang melatar belakangi, karena kita dari awal itu memang berangkat dari nol. Jadi berangkat dari kita bertani, tapi karena kita hanya turun temurun sehingga mungkin pendapatannya kadang bagus kadang tidak. Dari situ menjadi sebuah keprihatinan, sehingga saya memutuskan untuk kuliah di Fakultas Pertanian untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, sehingga harapannya kalau petani pada umumnya ilmunya turun-temurun, kita coba dengan berbasis ilmu, pengetahuan dan teknologi, ternyata hasilnya lebih bagus. Dari situ saya memulai untuk merintis pemasarannya, karena permasalahan petani sampai saat ini selain di budidaya hama penyakit, misalkan permasalahannya adalah di pemasaran, sehingga karena ada permasalahan tersebut saya coba untuk mengemas sayuran kemudian kita branding, karena sayuran pada umumnya ya hanya bentuk sayur saja, tidak ada mereknya gitu. Kita coba branding dengan sayur organik merbabu atau SOM, kemudian kita pasarkan secara online dari rumah ke rumah waktu itu. Ternyata responnya bagus. Nah, dari situ setelah kita membuktikan sendiri bahwa pertanian dengan ilmu itu juga bisa menjanjikan, kita ajak teman-teman yang lain, karena lahan saya terbatas untuk melayani pasar yang semakin meningkat. Dari situlah terbentuk P4S Citra Muda sebagai wadah para petani muda di sini untuk membudidayakan sampai dengan memasarkan sayuran organik. Berawal dari nol ya? Berawal dari nol. Kalau boleh buka-buka sedikit, sekarang omsetnya P4S Citra Muda sudah berapa? Omset P4S saat ini ya minimal 100 per bulan 100 juta ya? Iya. Itu nilai yang fantastik, Sobat Tani. Jadi Sobat Tani yang muda-muda jangan pesimis. Nanti bisa datang ke sini, cek langsung, belajar langsung dengan masternya petani milenial. Mas Sopyan ini juga salah satu duta petani milenial ya. Iya. Nah, itu bagaimana prosesnya kok bisa saya ke sana itu? Ya, jadi teman-teman, ini untuk teman-teman petani muda semua, petani milenial, ini memang sekarang harus terdokumentasi, harus kita upload, kita kenalkan usaha kita, bisa melalui media sosial dan lain sebagainya, sehingga orang luar akan tahu apa yang dilakukan. Betul, iya. Nah, waktu itu karena dan juga yang kedua harus konsisten, harus tekun. Dari situ yang kita lakukan, kita upload di IG, di Facebook. Nah, mungkin dari situlah muncul banyak, kayak waktu itu ada Bapak Gubernur, Pak Ganjar ke sini melihat. Pak Menteri juga ya, Pak, saya sampai lihat dengan Pak Menteri tahun juga 2020. tahun 2020. Iya, nah, Menteri, ya. Dan itu juga tidak pernah terbayangkan sebelumnya kita nggak tahu ada cita-cita seperti itu, tapi alhamdulillah. Nah, dari situlah saya diminta untuk menjadi salah satu duta petani milenial untuk membagikan virus pertanian kepada generasi muda, dan sama-sama kita buktikan bahwa menjadi petani itu keren.
Mas Sopyan, untuk P4S sendiri itu bergerak utamanya di bidang apa? Ya, untuk P4S Citra Muda sendiri ini kita bergerak di budidaya sayuran organik. Sayuran dan organik, pemasaran. ya. Khusus sayuran khusus organik ya. Sayuran organik. Mengapa panjenengan bergeraknya di sayuran organik? Apakah di Kopeng ini kebetulan memang sentra sayuran ya? Iya. Ya. Sayuran organik itu baru muncul setelah P4S ini berdiri di sekitar sini, atau memang sebelumnya terus P4S meneruskan? Iya. Jadi kita ibaratnya itu menggali lagi. Menggali. Iya, karena di tahun 2010 sebenarnya di lokasi sekitar kami ini juga pernah mendapatkan program bencana Go Organik 2010. Nah, dari situ salah satunya di desa kami, tapi memang karena waktu itu kita masih belajar. Saya pun masih sangat muda waktu itu, masih SMP paling SMP, ya. Nah, waktu itu sudah mencoba pemasaran baik supermarket maupun ekspor, tapi ada kendala karena keterbatasan SDM. Dari situ akhirnya kembali lagi ke konvensional. Nah, kemudian kita menggali lagi untuk pertanian organik, karena ternyata pertanian organik itu ada banyak manfaat yang sudah kita rasakan. Satu, lahan kami terjaga kesuburannya, bahan baku pupuk pestisida juga murah, apalagi melimpah kalau ya, kita melimpah, apalagi kalau bikin sendiri, dan nilai jualnya itu relatif stabil, harganya relatif tinggi. Itu yang menjadi latar belakang kenapa kita memilih sayuran organik, dan tentunya karena kecocokan lokasi. Paling cocok dengan tanaman sayuran, karena kita di dataran tinggi kurang lebih 1.300 mdpl. Sobat Tani, jadi kebetulan waktu kita hari ini itu adalah di bulan Oktober ya, mohon maaf. Oktober ini pas kering-keringnya, jadi selama masih musim kemarau, jadi background kita itu belum banyak tanaman-tanaman yang menghijau. Ini kebetulan di sini juga baru panen kemarin, tanaman kentang baru panen, jadi ini masih kecil. Jadi nanti kita bisa berkunjung lagi di lain waktu ketika nanti background kita semuanya ini hijau. Jadi kita kelihatan mulai hijau ya. Gitu. Jadi si Kopeng ini memang terkenal sentral sayuran. Jadi sayuran-sayuran yang ada di kota-kota sekitar Solo, Jogja, Semarang itu banyakan itu dari suplainya dari Kopeng ini. Dan organiknya itu dari Citra Muda ini ya. Terus untuk pupuk organik itu dibuat sendiri dari 30 tadi itu, apakah yang ada memproduksi pupuk organiknya gitu? Iya, jadi dari 30 orang ini kita bagi menjadi 3 divisi. Iya. Ya, ada satu divisi pembuatan pupuk organik, ini utamanya bagi anggota-anggota yang mereka punya ternak. Gitu ya, khususnya yang punya ternak sapi ya, punya ternak, sekalian bisa membuat pupuk organik. Terus kemudian juga ada divisi klinik PHT, pengamatan ya, jadi hama terpadu, sehingga kita juga membuat pestisida organik baik yang hayati maupun nabati. Terus juga ada divisi pembibitan, jadi khusus anggota yang tiap hari itu membibitkan tanaman sayuran, sehingga anggota yang lain tinggal ambil siap pakai untuk ditanam. Itu terus yang keempat, jadi ada 4 divisi. Yang keempat adalah divisi budidaya. Ini yang paling banyak di situ, budidaya, sehingga kita pupuk organik buat sendiri, dan kita juga ada mitra di luar P4S apabila kondisinya tidak mencukupi pupuknya itu, karena kita di sini kebutuhan pupuk lumayan tinggi. Dari 1 hektar itu butuh 10 ton, berarti kalau 10 hektar 100 ton gitu. Nah, harus bergiliran terus, sehingga kita juga bermitra, kita membina anak-anak muda juga. Nah, Karang Taruna, namanya Karang Taruna Dharma Remaja, ini dari Manggian, yang awalnya dulu kotoran sapi tidak termanfaatkan, hanya menjadi limbah di sungai. Kita bareng-bareng belajar membuat pupuk organik, sekarang bisa dipasarkan, menambah ekonomi sekaligus juga menjaga lingkungan supaya tetap lestari.
untuk komoditas yang ditanam itu apakah sudah ada pesanan khusus atau mungkin ya sekedar nanam terus nanti pemasarannya baru cari gitu? Iya, nah sekarang ini untuk teman-teman sobat tani semua, ini kita kuncinya saat ini harus mencari pasar sesuai dengan komoditas atau sesuai dengan lokasi kita. Ini sangat penting sekali. Sehingga saat ini dulu memang kita awali mungkin dari sayur-sayuran yang lazim kita temui di pasar kayak tomat, kubis, cabai dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu itu konsumen ada yang request misalkan sayur beetroot, sayur kale dan lain sebagainya, sehingga kita harus memenuhi permintaan konsumen. Nah, di saat itulah kita dibalik, bukan menanam apa yang kita inginkan atau apa yang kita sukai, melainkan kita menanam apa yang diinginkan pasar. Nah, itu. Jadi setelah ini nanti kita bisa mengambil video atau nanti kita ke tempat pengepakan, yaitu pengepakan hasil-hasil sayur organik yang diusahakan oleh Citra Muda ya. Iya. Nah, untuk terakhir kali, jadi kebanyakan sekarang itu banyak daerah-daerah kabupaten-kabupaten yang justru petani mudanya itu sedikit sekali, kekurangan petani muda. Nah, apa pesan panjenengan untuk menggairahkan petani muda itu supaya terjun ke bidang pertanian, atau kaum muda milenial itu bisa terjun ke bidang pertanian yang bisa sukses seperti Anda? Ya, jadi sederhana, sebenarnya sangat sederhana sobat tani semua. Selama manusia itu hidup tentu membutuhkan makanan, dan belum ada yang lain yang bisa menggantikan petani dalam memproduksi makanan. Mungkin kita sekarang mengenal ada AI dan lain sebagainya, tapi pangan itu tetap belum bisa digantikan. Jadi profesi petani itu akan sangat dibutuhkan. Tinggal teman-teman terus berusaha, terus berinovasi untuk menciptakan pertanian yang lebih menguntungkan untuk kita semua. Dan harapannya karena semakin banyak penduduk di Indonesia, tentu kebutuhan pangan akan semakin banyak, dan itu menjadi bisnis yang menjanjikan untuk kita. Terima kasih atas waktunya Mas Sopyan. Semoga petani muda tetap jaya di negeri sendiri. Mantap. Jangan sampai komoditas-komoditas yang ada di pasaran ini dipenuhi oleh produk-produk luar negeri. Kita menjadi PR besar bagi kita, kaum petani Indonesia, terutama kaum milenial. Jangan sampai kita terjajah terhadap produk-produk luar negeri. Terima kasih waktunya. Semoga pertanian tetap jaya. Tetap jaya, dan petani muda adalah calon pahlawan masa depan Indonesia. Demikian Sobat Pojok Manis, Sobat Tani. Saya host Pojok Simanis DKPP Klaten dengan Mas Sopyan. Sampai bertemu lain kesempatan. Pojok Simanis, inovatif kreatif, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas.